baik untuk diagungkan dan lebih berhak untuk disembah daripada orang yang mereka agungkan dan mereka sembah. Ya, sampai situ, Pak. Jadi Malikin Nas ini tafsirnya kalau secara arti kan raja manusia. Tapi kalau secara tafsir, kalau kita melihat bahwa Malik itu secara bahasa itu al-mutasarrifu bil amri wan nahyi bil jumhuri. Pemilik otoritas dalam perintah dan larangan di tengah rakyat. Jadi yang namanya raja itu kan pemilik otoritas. Nah, ya raja itu kan pemilik otoritas di tengah-tengah rakyat. Jadi Malikin Nas itu berarti adalah rajanya manusia. Jadi makanya yang pemilik otoritas itu hanya Allah. Hanya Allah lah yang pemilik otoritas. Jadi hanya Allah secara kata tersebut di situ digunakan menunjukkan pengurusan makhluk yang berakal. Maka disebut Malikin Nas, raja manusia. Bukan disebut dengan Malikil Asya, raja benda, tidak. Tapi raja manusia. Jadi yang memiliki otoritas untuk mengurus manusia ini hanyalah Allah. Maka tidak ada hak yang lain untuk mengurusi manusia. Makanya seluruh aturan itu yang membuat hanya otoritasnya Allah. Haram hukumnya kalau ada manusia yang membuat otoritasnya. Jadi tidak boleh ada sedikit pun manusia membuat otoritas, itu tidak boleh. Baik dalam mengatur persoalan masalah apapun nih, termasuk negara, politik. Makanya haram ketika ada orang menjalankan sistem kehidupan itu bukan berdasarkan aturan Allah. Menjalankan negara itu bukan berdasarkan aturan Allah. Jadi semua, bukan hanya masalah ekonomi, bukan masalah riba, bukan hanya masalah dalam semuanya lah. Berhukum, ya harus hukum Allah. Karena yang berhak untuk mengatur secara otoritas itu hanyalah Allah. Karena namanya dia raja. Makanya hukum yang dibuat oleh manusia itu yang hari ini mereka berkumpul dalam satu komunitas, bikin aturan, itu hukumnya haram di dalam Islam. Nggak boleh. Yang berhak itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia merupakan secara otoritas. Jadi begitu juga yang dijelaskan oleh Imam Al-Jaziri. Yang beliau menerangkan Quran Surah Al-Fatihah ayat 1. Di situ ada Malik Yaumiddin. Jadi dalam ayat itu kan Malik Yaumiddin itu ya Yusultanul amrin nahyi wal ma'til mani'i ya bila mamani'i wala manazi'i, yang memiliki kekuasaan, yang memerintah dan melarang dan memberi dan mencegah tanpa bisa ditolak. Itu Imam Al-Jaziri. Jadi di dalam tafsir beliau menafsirkan surah Al-Fatihah Malik Yaumiddin itu di situ. Yang memiliki otoritas itu di situ. Nah, jadi makanya kata Malikin Nas di sini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Jaziri bahwasanya dialah Sayyidun Nas, tuan manusia. Wa malikihim wa hakimihim. Artinya kalau menunjukkan Malikin Nas di sini, tuannya manusia itu, serta penguasanya manusia itu, serta pemiliknya manusia itu. Nah, itu yang dimaksud dengan Malikin Nas. Jadi Malikin Nas itu adalah dia merupakan raja, ya, pemilik dan juga penguasa. Jadi tidak ada penguasa kecuali hanya Allah. Jadi raja yang sebenarnya kata Imam Al-Jaziri itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah raja yang sebenarnya. Nah, jadi
Bapak-bapak, saudara-saudara, di dalam surah An-Nas ayat 2 ini, makanya manusia itu diperintahkan untuk meminta perlindungan kepada raja mereka. Siapa raja manusia? Allah. Jadi yang kita diperintahkan itu meminta perlindungan kepada raja manusia. Nah, makanya Malikin Nas itu adalah raja manusia. Dialah zat yang maha berkuasa atas seluruh manusia, bahkan alam semesta yang menjadi kerajaan. Jadi rajanya adalah manusia. Raja adalah Allah. Imam Zarir At-Tabari juga menjelaskan begini. Katanya, dia adalah raja semua makhluk. Siapa itu Allah? Mau manusia, jin, lainnya, itu hanyalah rajanya Allah. Jadi ini merupakan pemberitahuan darinya kepada orang yang mengagungkan sesama manusia, sebagaimana kaum mukmin yang mengagungkan Tuhan mereka, bahwa dia adalah raja bagi yang mereka agungkan itu. Sungguhnya itu berlaku dalam kerajaan dan kekuasaannya yang berada di dalam kekuasaannya. Dia juga yang lebih layak untuk diagungkan dan lebih berhak untuk disembah daripada orang yang mengagungkan dan menyembah yang lainnya. Jadi jelaslah bahwa ya Allah itu adalah raja. Nah, kerajaannya mana? Alam semesta. Jadi yang berhak itu untuk mengatur, pemilik hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna daripada Malikin Nas itu sendiri. Jadi Imam Al-Jaziri mengatakan raja manusia itu siapa? Hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi makanya yang memiliki otoritas keseluruhan manusia itu hanyalah Allah. Jadi dia yang berhak mengatur, menghakimi, mengadili hanyalah Allah. Membuat aturan hanyalah Allah. Nah, itu wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau kita diskusikan? Dipersilahkan. Baik ya, Bapak silakan. Kalau ada mau ditanyakan. Kalau tidak ada, dilanjutkan Pak Syapri. Dalam ayat berikutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ilahin nas, manusia. Kata al-ilah merupakan masdar yang bermakna maf'ul. Jelaskan Abu Bakar Ar-Razi, bil fathi fihima ilahatan ay abada. Alaha ya'lahu, yang keduanya di fathah. Ilaha artinya abada, menyembah. Sedangkan ilah berwazan fi'al yang bermakna maf'ul, yakni ma'bud. Sebagaimana imam berarti mu'tam, yang diikuti. Dijelaskan juga oleh Ibnu Mazhur, kata al-ilah menunjuk kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian pula semua sembahan selainnya disebut sebagai ilah bagi orang yang menyembahnya. Pengertian yang terakhir ini disebutkan dalam beberapa ayat seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, haula'i qaumuna takhazu min dunihi alihatun. Kaum kami ini telah menjadikan selain dia sebagai Tuhan-Tuhan untuk disembah. Terjemahan Quran surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat. Meskipun demikian, Tuhan yang berhak disembah hanya satu,
yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Tuhan yang hak, tidak ada yang patut disembah selainnya. Kata Mujarir At-Tabari, sesembahan manusia yang berhak diibadahi tanpa disertai sesuatu pun selainnya. Hal ini juga ditegaskan dalam banyak ayat seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Padahal sekali-sekali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang esa. Terjemahan Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat ke-73. Juga firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma min ilahin illallah wa innallaha lahuwal azizul hakim. Dan tidak Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan sesungguhnya Allah, dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Terjemahan Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 62. Penyebutan dua ayat berikutnya, Malikin Nas, Ilahin Nas, menurut Al-Qurtubi, karena di kalangan manusia ada yang menjadi raja-raja. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bahwa Dia adalah raja mereka. Ada juga manusia menyembah selainnya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bahwa Dia adalah Tuhan dan sesembahan mereka. Dialah yang berhak dimintai perlindungan dan pertolongan, bukan para raja dan penguasa itu. Menurut Al-Biqai, kata Al-Rab dan Al-Malik berdekatan maknanya. Hanya saja kata Al-Rab lebih mengandung kelembutan dan pendidikan. Sedangkan Al-Malik lebih menunjukkan kepada sifat manusia, sifat memaksa dan mengalahkan. Lebih menampakkan keadilan. Di samping itu ada Al-Rab yang kadang tidak menjadi Al-Malik, sehingga tidak memiliki otoritas yang sempurna. Oleh karena itu, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Malikan Nas, mengisyaratkan bahwa Dia memiliki wewenang penuh, dominasi kekuatan dan kekuasaan yang sempurna. Dia pula yang dimintai pertolongan, bantuan, perlindungan, dan sandaran. Ketika ada Al-Malik yang bukan menjadi ilah, dan Al-Ilahiyah itu khusus yang tidak menerima sekutu dengan yang lain, maka untuk menyempurnakannya sekaligus menjadi wayah al-bayan atau puncak penjelasan, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, Ilahan Nas. Ini mengisyaratkan sebagaimana mereka mengesahkan rububiyah dan mulkiyah, serta menyekutukannya dengan yang lain. Hal yang sama juga berlaku dalam perkara ilah mereka. Mereka pun harus mengesahkannya sebagai ilah mereka dan tidak menyekutukannya dengan yang lain. Ini merupakan metode yang selalu digunakan dalam berhujah kepada mereka yang telah mentauhidkannya dalam rububiyah dan mulkiyah, namun mengingkarinya dalam uluhiyah dan ibadah. Barang siapa yang menjadi Rabb dan Malik mereka, maka dia tidak pantas menyembah dan meminta pertolongan selain kepadanya. Ya, udah Pak. Ustaz. Jadi Malik Ilahin Nas di sini adalah sesembahan manusia. Maka ada kata ilah, al-ilah, yang kata al-ilah. Ini adalah bentuk dari masdar. Bentuknya masdar ya, yang bermakna maf'ul. Abu Bakar Ar-Razi mengatakan, ya, ilah hatan ay abada, artinya hamba. Alahu ya'luhu ilahatan. Nah, jadi kalau kita lihat di situ ada bentuknya gitu kan bersera semua lo sayang.
Jangan biasakan menyerahi lah. Alahu, ya, alahu. Alahu, ya, ya'luhu alihatan. Itu namanya masdarnya. Masdarnya. Alahu ya'lahu, ya. Keduanya difatahkan. Artinya menyembah. Ilah bermakna, ya, bermakna fi'al, yang bermakna maf'ul, maf'ul yang mabdu. Maksudnya di sini adalah yang diikuti. Maka Imam Al-Manjur mengatakan ilah itu menunjuk kepada Allah. Allah Azza wa Jalla, kata beliau. Jadi, semua sembahan selain daripada Allah disebut sebagai ilah bagi orang yang menyembahnya. Makanya pengertian terakhir di sini ada firman Allah, haula'i qaumun nattakhadhu min dunihi alihatan. Kaum kami ini telah menjadikan selain dia sebagai Tuhan untuk disembah. Al-Kahfi ayat 15. Makanya meskipun demikian, Tuhan yang berhak disembah itu hanya satu, yaitu Allah. Jadi yang berhak disembah itu cuma satu. Kalaupun hari ini banyak dikatakan orang Tuhan, tapi yang berhak itu cuma Allah. Hari ini kan banyak agama yang mengaku Tuhan juga. Tapi itu nggak diakui oleh Allah, karena tidak berhak untuk disembah. Yang disembah itu cuma hanya Allah. Dia yang hak. Makanya tidak ada yang patut untuk disembah selain daripada Allah. Begitu juga kata Imam Jarir At-Tabari, sesembahan manusia yang berhak diibadah itu tanpa disertai sesuatu pun selainnya. Nah, ini yang ditegaskan dalam banyak ayat lah. Firman Allah, wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain daripada Tuhan yang Esa. Jadi tidak ada lagi Tuhan selain daripada Tuhan yang Esa. Siapapun tidak ada. Tuhan-Tuhan yang lain itu tidak akan ada. Kecuali hanya Allah. Wa ma min ilahin illallah. Wa innallaha lahuwal azizul hakim. Dan tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah. Dan sungguhnya Allah dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Itu jelas dalam Al-Quran. Jadi Malikin Nas di sini, Ilahin Nas di sini, Imam Al-Qurtubi menjelaskan karena ada manusia ini, ya, menjadikan manusia itu menjadi raja. Ada raja-raja manusia. Lalu Allah mengingatkan, raja mereka yang sebenarnya adalah Allah. Itu. Makanya Malikin Nas. Begitu juga dalam masalah penyembahan manusia. Ternyata manusia itu kata Al-Qurtubi ada juga yang menyembah selain daripada Allah. Maka Allah ingatkan, yang berhak disembah itu hanyalah Allah. Yang berhak untuk dimintai perlindungan, pertolongan hanyalah Allah. Bukan raja-raja itu, bukan penguasa-penguasa itu. Jadi kata Imam Al-Qurtubi, yang berhak untuk kita jadikan sebagai raja itu hanyalah Allah. Makanya dibuat oleh Allah Malikin Nas. Yang berhak untuk disembah itu hanyalah Allah. Bukan manusia, gitu. Bukan selain daripada yang lain. Ini kata yang Al-Qurtubi. Imam Al-Biqai mengatakan, di situ kan katanya Rabbi. Rabbi. Dan ada kata Al-Malik. Ini sebenarnya kata Rabbi sama Al-Malik ini berdekatan. Hanya saja kata Rabbi itu lebih mengandung kelembutan dan pendidikan. Sedangkan Al-Malik itu menunjuk kepada sifat memaksa. Jadi kalau Rabb itu kan menunjukkan
pendidikan. Lembut, dia lebih lembut. Kalau yang Malik itu raja, memaksa pula, mengalahkan. Nah, jadi lebih menampakkan keadilan. Makanya di samping itu ada Ar-Rabb dan kadang tidak menjadi Al-Malik. Sehingga tidak memiliki otoritas yang sempurna. Oleh karena itu firman Allah di sini, Malikin Nas ini mengisyaratkan bahwa dia memiliki wewenang penuh. Jadi yang memiliki wewenang penuh itu Allah. Kan dia yang berkuasa. Nah, sehingga dominasi kekuatan itu dan kekuasaan itu yang sempurna hanya kepada Allah. Karena dia yang menguasai manusia. Sampai menentukan nasib manusia itu pun Allah. Bahkan bukan hanya nasib. Umurnya saja pun yang menentukan Allah. Berapa lama kita hidup. Sampai kapan. Mana ada yang lain. Makanya yang betul-betul memiliki otoritas itu kepada manusia hanyalah Allah. Bukan raja, bukan penguasa. Penguasa-penguasa yang sekarang bukan itu. Itu nggak ada berhak untuk memiliki otoritas penuh. Jadi yang memiliki otoritas penuh itu hanyalah Allah. Jadi kalau sudah begitu, kita ini ngapain lagi takut? Ada raja kita, ada Tuhan kita. Dia yang memiliki otoritas. Yang menguasai Bapak siapa? Yang mengatur hidup kita ini siapa? Dari muda, sekarang sudah tua. Yang membuat itu siapa? Allah. Yang membuat, yang mengukur umur kita siapa? Kan Allah. Makanya Allah tuh otoritas penuh, dia sempurna. Raja yang sempurna. Makanya dialah Tuhan ataupun Raja yang betul-betul kita bisa mintai pertolongan, bantuan, perlindungan, sandaran. Jadi tempat kita bersandar, tempat kita berlindung hanya kepada Allah. Kalau ada Al-Malik yang bukan menjadi ilah dan juga ilahiyah, khusus tidak menerima sekutu dengan yang lain, maka untuk menyempurnakan sekaligus menjadi ghayah, puncak penjelasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, ila innas. Itu mengisyaratkan apa? Mereka mengesahkan rububiyah dan mulkiyah. Serta tidak menyekutukannya. Tidak boleh dengan menyekutukan yang lain. Makanya hal yang sama juga berlaku dalam perkara ilah mereka. Jadi mereka pun harus mengesahkan Allah sebagaimana ilah mereka dan tidak juga menyekutukannya dengan yang lain. Jadi ini merupakan metode yang selalu digunakan Al-Quran dalam berhujjah kepada mereka yang telah mentauhidkan dan merububiyahkan serta mulkiyah. Namun mengingatnya dan uluhiyah dalam ibadah. Jadi barang siapa yang menjadi Rabb dan Malik mereka, maka dia tidak pantas menyembah dan meminta pertolongan selain daripada kepadanya. Jadi berarti kita ini nggak pantas. Makanya yang pantas untuk kita jadikan sebagai Rabb kita, yang mengatur kita, yang pantas kita jadikan sebagai Raja kita, Malik kita, hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu mengenai makna Malikin Nas itu sendiri. Baik, Bapak-Bapak, ada yang mau kita diskusikan? Dipersilahkan. Baik. Ya, silakan Bapak kalau ada mau kita diskusikan. Itu Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Saya belum jelas makna dari rububiyah dan mulkiyah itu Ustaz. Iya. Jadi makna daripada rububiyah itu adalah Tuhan
yang mengatur. Jadi rububiyah itu asal katanya dari Robbi. Jadi yang berhak mengatur kita, yang berhak mendidik kita, yang berhak untuk memberikan pertolongan itu hanyalah Allah. Makanya makna rububiyah itu sebenarnya seperti makna Robbi, Tuhan. Sedangkan ya mulukiyah itu raja. Jadi raja dia, yang maha raja, yang berkuasa, yang menguasai. Siapa yang menguasai? Hanyalah Allah. Jadi kalau begitu sifat Allah itu rububiyah dan mulukiyah. Maha mengatur dan maha kuasa. Itulah makna daripada rububiyah dan mulukiyah. Gitu dia, Pak. Begitu ya Pak Sapri ya. Iya. Pertanyaan yang bagus itu. Rububiyah, mulukiyah. Mantap. Ya, ada lagi? Silakan Pak. Kalau tidak ada dilanjutkanlah. Nih, siapa nih? Bang Pakar ini, Bang. Boleh Ustaz. Jadi Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Dalam surat ini kata Rabb, Malik dan Ilah diidafakan kepada manusia. Padahal bukan hanya Rabb An-Nas, namun dia adalah Rabb Al-Alamin atau Tuhan alam semesta. Allah SWT berfirman, Halillahi hamdu rabbi samawati wa rabbil ardi rabbal alamin. Artinya, maka bagi Allah lah segala puji, Tuhan langit dan Tuhan bumi, Tuhan semesta alam. Terjemahan Quran Surah Al-Jasiyah, surah ke-45 ayat 36. Dia juga bukan hanya Malikin Nas, namun dia adalah Raja yang memiliki dan menguasai kerajaan langit dan bumi, beserta semua isinya. Allah SWT berfirman, Fata'alallahu malikul haq, la ilaha illa huwa rabbu azizur karim. Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain dia. Tuhan yang mempunyai aras yang mulia. Terjemahan Quran Surah Al-Mu'minun, surah ke-23 ayat 116. Dialah Raja yang sebenarnya, bersumber darinya pula semua kekuasaan yang dimiliki manusia. Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki wa mulka man tasha wa tanzilul mulka biman tasha wa tu'izu man tasha wa tuzilu man tasha biyadikal khairul innaka ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan sesungguhnya. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Terjemahan Quran Surah Ali Imran, surah ketiga ayat 26. Kendati demikian, dalam ayat ini Allah SWT juga disebut sebagai Rabb An-Nas, Malikin Nas, dan Ilahin Nas. Ada beberapa penjelasan yang dikemukakan oleh para ulama mengenai hal ini. Menurut Abu Hayyan, permohonan mereka itu untuk mendapatkan perlindungan dari Rabb-nya, Malik dan Ilah mereka. Seperti halnya seorang hamba yang meminta perlindungan kepada tuannya dari perkara yang tiba-tiba menimpanya. Dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi, meskipun Allah SWT
adalah Tuhan bagi seluruh makhluk di semesta alam ini. Akan tetapi disebutkan Rabb-Anas atau Tuhan manusia karena dua alasan. Yang pertama, karena manusia dimuliakan, lalu mereka diikatkan oleh Allah SWT bahwa Allah SWT adalah Tuhan mereka meskipun mereka dimuliakan. Yang kedua, karena perintah Allah SWT itu ditujukan kepada manusia untuk memohon perlindungan dari segala keburukan mereka sendiri. Maka dia mengingatkan mereka bahwa dialah yang melindungi dari kejahatan mereka. Penjelasan senada juga dikemukakan oleh As-Sawqani. Menurut Fakhruddin Ar-Razi ada 3 kemungkinan penyebabnya, yaitu yang pertama, karena permohonan untuk mendapatkan perlindungan itu dilakukan dari kejahatan para pembisik dalam dada manusia, sehingga seolah-olah dikatakan, aku berlindung dari kejahatan para pembisik manusia kepada Tuhan mereka yang menguasai urusan mereka. Dia adalah Tuhan mereka dan sesembahan mereka, sebagaimana sebagai budak meminta pertolongan kepada majikan atau tuannya, dan pemegang urusan mereka ketika mereka ditimpa kesusahan. Yang kedua, karena makhluk yang paling mulia di dunia ini adalah manusia. Dan ketiga, karena yang diberitakan untuk meminta perlindungan adalah manusia. Apabila manusia membacanya, maka seolah dia berkata, ya Tuhanku, ya Rajaku, dan ya sesembahanku. Setelah meminta pertolongan Allah SWT, dia dengan 3 sifat yang sempurna. Kemudian disebutkan perkara yang dimintakan perlindungan. Ya. Ya, Ustaz. Jadi di dalam ayat ini bahwa kata Rabb, kata Malik, ilah itu disandarkan, diidopahkan kepada manusia. Padahal sebenarnya Rabb Nas itu tidak hanya kepada manusia, tapi bahkan lebih luas lagi, yaitu Rabbul Alamin. Jadi bukan hanya Tuhan manusia saja, tapi Tuhan semesta alam. Nah itu maksudnya. Firman Allah jelas. Walillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Ya. Maka bagi Allah telah segala puji, Tuhan langit, Tuhan bumi, dan Tuhan sekalian alam. Kan jelasin. Langit, bumi, alam. Begitu juga Malik. Malikinas. Namun kan di sini Allah jelaskan. Ya. Memiliki dan menguasai kerajaan langit dan bumi. Fata'alallahul malikul haqqu la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Maka maha tinggi Allah Raja yang sebenarnya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain daripada Dia. Tuhan yang mempunyai aras yang mulia. Dialah Raja yang sebenarnya, itu bersumber darinya. Wallahu malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Jelasin. Katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, engkau berikan kerajaan kepada orang yang engkau kehendaki dan engkau cabut kerajaan daripada engkau yang kehendaki. Muliakanlah orang yang engkau kehendaki dan engkau hinakan orang yang engkau kehendaki. Di tangan engkau lah segala kebajikan, sungguhnya engkau maha kuasa segala sesuatu. Jadi ini doa selalu dibaca ini. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Jadi yang punya kekuasaan itu hanyalah engkau. Berikan kerajaan kepada yang engkau kehendaki. Cabut kerajaan yang engkau kehendaki. Muliakan orang yang kehendaki.
engkau hinakan mereka, gitu dia. Kendati pun demikian, ayat ini ya disebut sebagai Rabbun Nas, Malikin Nas, dan Ilahin Nas. Sebenarnya ada penjelasan yang dikemukakan oleh para ulama kenapa disebut dengan ya Rabbin Nas, ya Malikin Nas, Ilahin Nas. Imam Abu Hayyan, ya, permohonan ini sebenarnya untuk apa? Untuk mendapatkan perlindungan dari Rabb, Malik, dan Ilah, Tuhan mereka. Seperti seorang hamba yang meminta perlindungan kepada tuannya. Nah, jadi itulah dia, seperti Tuhan. Jadi kan yang melindungi itu kan rajanya, tuannya. Maka Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa Tuhan bagi seluruh makhluk di semesta alam ini, tetapi disebutkan sebagai Rabbin Nas, Tuhan manusia. Ada alasannya. Kenapa disebut dia sebagai Rabbin Nas? Kenapa lah disebut kok Rabbin Nas? Padahal kan Tuhan seluruh manusia. Kok Rabbin Nas? Kata Imam Al-Qurtubi ada dua alasannya. Pertama, kata beliau, manusia itu kan dimuliakan. Lalu diingatkan Allah bahwasanya Tuhan mereka itu meskipun ya mereka dimuliakan, maka diingatkan ya bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhan mereka walaupun manusia tidak dimuliakan. Yang pertama. Jadi bukan hanya kenapa kok manusia pula yang pada kan Rabbin Nas. Alasannya itu yang pertama. Ya. Pertama karena manusia itu mulia. Tapi walaupun begitu mereka manusia, Allah ingatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan mereka gitu. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, perintah Allah Subhanahu wa taala itu ditujukan kepada manusia untuk memohon perlindungan dari segala keburukan mereka sendiri. Maka dia mengingatkan bahwa dialah yang melindungi dan dari kejahatan mereka. Nah, ini sama dengan penjelasan Syukran. Jadi bahwasanya manusia itu kan memohon perlindungannya hanya kepada Allah. Gitu. Jadi diingatkan begitu. Inilah alasannya kata Imam Al-Qurtubi. Kalau Imam Fakhruddin ada 3 katanya penyebabnya itu. Kenapa disebut dengan Rabbin Nas? Pertama, karena permohonan untuk mendapatkan perlindungan itu dilakukan dari kejahatan dan pembisik dalam dada manusia. Sehingga seolah-olah dikatakan, aku berlindung dari kejahatan para pembisik manusia kepada Tuhan mereka yang mengurusi urusan mereka. Dialah Tuhan mereka dan sesembahan mereka. Sebagaimana budak meminta pertolongan kepada majikan tuan dan pemegang urusan mereka ketika mereka ditimpa kesusahan. Jadi di sini adalah permohonan untuk mendapatkan perlindungan, kata beliau. Yang pertama. Yang kedua, karena makhluk yang paling mulia di dunia ini manusia. Yang kedua. Yang ketiga, alasan daripada Imam Fakhruddin adalah karena yang diperintahkan untuk meminta perlindungan adalah manusia. Jadi kalau manusia membacanya, maka seolah dia berkata, ya Tuhanku, ya Rajaku, dan yang sesembahanku. Nah, begitulah dia. Makanya manusia. Nah, inilah alasan para ulama tafsir, seperti Imam Al-Qurtubi dan Imam Fakhruddin Ar-Razi, kenapa disebut Rabbin Nas. Padahal
Tuhan itu bukan hanya Tuhan manusia, tapi bahkan dia adalah merupakan Tuhan sekalian alam. Sebagaimana tadi dijelaskan, ya, Rabbus samawati wa Rabbul ardi, bahkan wa Rabbul, ya, alamin. Jadi sudah jelas di situ. Baik, silahkan kalau ada yang mau didiskusikan. Ya, syukur Ustaz. Baik Bapak-Bapak ya, kita punya waktu lebih kurang 15 menit lagi. Jadi masih kita buka diskusi tanya jawab. Silakan yang mau bertanya. Jadi Ustaz, kalau ada orang yang masih meminta selain Allah, betul-betul udah ini saja. Udah tak paham biasanya siapa raja yang sesungguhnya. Iya. Berarti dia keliru. Salah. Dan itu dianggap syirik. Nah, kenapa? Karena meminta selain daripada Allah. Allah SWT. Nah, padahal Tuhan dia adalah raja. Tuhan dia adalah Allah. Raja dia juga Allah. Makanya Imam Al-Qurtubi mengatakan, sampai Allah mengatakan, walaupun kalian mulia, ya Tuhan kalian tetap Allah, kata Allah. Nah. Baiklah, kalau tidak ada lagi yang lain, dilanjutkan lagi. Sekali lagi. Siapa ini? Pak Matondang lagi, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya Pak Matondang, silakan. Min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan bisikan setan biasa bersembunyi. Diterangkan Al-Bikai bahwa al-waswasah adalah al-kalam, al-khafi, al-khafi, berkata lirih, yakni sampaikan makna ke dalam hati secara tersembunyi dan berulang-ulang. Sedangkan al-khannas menurut al-Jazairi adalah yang bersembunyi dan menjauh dari hati ketika mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut para mufassir, kejahatan dimaksud adalah kejahatan setan. Menjelaskan ayat ini, Imam Al-Qurtubi berkata, dari kejahatan setan, yakni dari kejahatan yang memiliki bisikan. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Ibnu Jarir At-Tabrani, Az-Zamakhsyari, Al-Bahawi, As-Saidi, dan para mufassir lainnya. Yang dimaksud dengannya adalah setan. Ibnu Abbas berkata, itu adalah setan yang mendekam dalam hati manusia. Jika lupa dan lengah, maka setan itu membisiki, dan jika mengingat Allah, maka setan itu pun tersembunyi. Penjelasan senada juga dikemukakan oleh Mujahid dan Al-Qatadah. Dalam riwayat lainnya, Ibnu Abbas berkata, maksud min syarril waswasi al-khannas, dari kejahatan setan adalah yang membisiki dada manusia dan mengajak untuk mematuhinya sampai ajakan untuk mematuhinya itu dipenuhi. Bila telah dipenuhi, ia pun bersembunyi. Penjelasan senada juga dikemukakan Abu Bakar Al-Jaziri. Mufassir tersebut berkata, yaitu kejahatan setan yang membisikkan ke dalam dada manusia, yaitu dengan suara lirih yang tidak terdengar, kemudian menghembuskan keraguan, rasa takut, dan prasangka buruk ke dalam hati,
Sesungguhnya akan membuat indah sesuatu yang tercela dan membuat buruk sesuatu yang terpuji. Hal itu terjadi apabila hati lupa dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Pak. Jadi kita setelah tadi dijelaskan hanya meminta perlindungan itu kepada Allah dengan 3 sifat yang sempurna tadi. Lalu perkara yang diminta perlindungan itu apa? Apa yang mau kita minta? Ternyata yang kita minta itu min syarril waswasil khannas. Kita minta perlindungan dari kejahatan bisikan setan yang biasa tersembunyi. Di sini dijelaskan Imam Baik ya biqai ada namanya al-waswasah, al-kalam al-khafi. Artinya ada perkataan yang lirih yang mana disampaikan makna itu ke dalam hati secara tersembunyi. Jadi ke dalam hati tersembunyi ada perkataan dan berulang-ulang. Al-Khannas menurut daripada Al-Jaziri itu adalah yang sembunyi dan menjauh dari hati ketika mengingat Allah. Jadi kalau kita mengingat Allah, yang namanya tadi perkataan lirih itu dia akan jauh. Dia akan jauh. Jadi orang yang sering berzikir kepada Allah, bisikan itu jauh dari dia. Makanya disuruh berzikir. Makanya ilmu tarikat mengajarkan ada namanya zikirnya itu maqam. Latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul syir, latifatul khafi, akhfa, natiqah sampai kepada kullu jasad. Sampai akhirnya seluruh tubuhnya itu memang ingat kepada Allah supaya jangan masuk bisikan tadi. Karena kata Imam ahli tafsir di sini ya seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Jaziri, yang bisa menjauhkan itu hanyalah ingat kepada Allah. Jadi orang ingat kepada Allah dia nggak kena bisikan. Begitu juga para mufassir yang lain. Kejahatan yang dimaksud di situ kejahatan setan. Jadi yang kita tuh berlindung dari kejahatan setan. Imam Al-Qurtubi berkata, dari kejahatan setan. Yakni apa? Kejahatan yang memiliki bisikan. Ini kan susah kita ini. Kalau yang namanya bisikan. Begitu juga yang dikatakan Imam At-Tabari, Jamakhsyari, dan lainnya. Begitulah. Dimaksud di situ bisikan setan. Sedangkan Ibnu Abbas berkata, itu adalah setan yang mendekam dalam hati manusia. Kalau kita lengah, ya, lengah kita, setan itu membisikkan. Jika mengingat Allah, setan itu pun terus bersembunyi. Makanya, ya, harus zikir kita, ingat. Kalau enggak dibisik-bisikannya, gitu. Itulah setan. Jadi salah satu agar jangan kena bisikan setan, mengingat Allah. Lalu Ibnu Abbas berkata, maksud min syarril waswasil khannas, dari kejahatan setan adalah yang membisikkan dada manusia. Mengajaknya manusia itu untuk mematuhi setan gitu. Makanya ada manusia ini patuhnya kepada setan. Jadi orang yang jarang ingat kepada Allah itu terjebak dia. Karena bisikan setan. Jadi bisikan setan itu dia gitu. Makanya terpengaruh dia. Jadi kalau kita orang yang jarang ingat kepada Allah itu mudah terpengaruh dengan setan. Makanya dengan bisikan setan itu akhirnya dia pun menjadi setan. Dan dia mudah itu
mau mematuhi setan, mau mengikuti ajakan setan. Imam Al-Jazari juga menjelaskan penjahat setan yang membisikkan ke dalam dada manusia dengan suara lirih, menghembuskan keraguan. Kadang-kadang dihembuskannya itu kan keraguan-keraguan. Betul tidak ya? Betul tidak ya? Ragu dia untuk ikut ngaji, ragu dia untuk ikut dakwah. Itu kena setan udah ini. Atau muncul rasa takut. Nanti kalau ikut ngaji, ikut berjuang menegakkan khilafah, mati laku. Padahal mati juga jadi. Itu kalau ada orang yang punya rasa takut memperjuangkan Islam, apalagi sudah tua masih penakut juga, itu kena setan udah ini. Ya kan? Udah tua, tapi untuk berjuang nggak mau. Ada orang takut miskin. Kalau kutinggalkan nanti pekerjaanku ini, nggak makan anak biniku katanya. Itu sudah kena setan itu sudah. Ada orang nggak berani libur kerja, diajak dakwah. Ayo kita ngaji, ini dakwah. Kalau nanti aku libur, nggak bisa laku begini. Itu ada rasa takut dia kena setan udah itu. Hati-hati kita. Makanya sering baca Qul a'udzu birabbin nas, zikir. Atau berprasangka buruk dalam hatinya. Muncul prasangka buruk aja. Itu udah kena setan. Sehingga membuat indah sesuatu yang tercela dan membuat buruk sesuatu yang terpuji. Jadi kalau hal-hal yang tercela itu dianggap baik. Ke diskotik, joget-joget, baik. Tapi kalau ngaji di masjid, ada jenggotnya, pakai cadar, wah itu dianggap nanti ya hal yang buruk. Buruk sangka dia. Tapi kalau joget-joget, enggak. Inilah yang namanya hatinya lupa mengingat kepada Allah. Jadi dia sudah kena bisikan setan itu. Itu yang harus salah satu kita minta perlindungan kepada Allah agar jangan mudah kena bisikan setan. Baik, silahkan kalau ada yang mau kita diskusikan. Ya, baik Bapak-Bapak, apakah ada yang mendiskusikan ini? Karena juga memang tanggung ya, tinggal 2 menit lagi. Iya, baik. Kalau tidak ada, saya kembalikan kepada Pak. Iya, izin Pak Motondang, udah siap Pak Motondang? Udah dipotong. Udah foto, izin ya Bapak-Bapak, kalau memang bisa dibuka videonya, kita foto sebentar ya. Sebelum kita tutup, silakan yang membuka videonya. Nanti Pak Motondang akan memfoto untuk memberi semangat kepada Bapak yang lain ya. Udah semua dibuka videonya? Siap-siap Pak Motondang, silakan Pak Motondang. Oke, 1, 2, 3. Oke, udah? Oke, udah dikirim langsung. Oke, siap. Ya baiklah Bapak-Bapak, sampai di sini kita pada pagi hari ini. Semoga syukur Ustaz atas ilmu dan waktu. Semoga Ustaz selalu Allah kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala rezekinya Ustaz ya. Dan juga semoga Bapak-Bapak di sini yang hadir, kita sama-sama dengan Allah kesehatan. Yang masih punya utang semoga cepat lunas, yang masih sakit semoga cepat sembuh, yang baru merintis usaha semoga usahanya lancar ya. Dan juga semoga hari ini apa yang kita kerjakan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak tutup ya, dan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga doa kibatul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur ya Ustaz. Iya, syukur Ustaz. Ya Ustaz. Ya Ustaz, makasih Ustaz. Makasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Oke ya Bapak semuanya, seset kita ya, seset kita istiqomah untuk mengaji, selalu kita Insyaallah. berbuat baik, saling mengingatkan. Semoga kita nanti semua berjumpa di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya kembali kita ingatkan ya, 2 hari lagi masih kita tunggu untuk uang tabaruknya, biar kita kasih ke guru-guru kita. Insya Allah kita ingat kembali bulan 1 nanti kita akan Rila Akbar ya, Rila Akbar kita kumpul kita di situ bersama guru-guru kita, sharing-sharing kita, bawa anak istri kita, gitu ya. Oke ya semuanya, kita tutup ya. Salam sukses, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.